Tolong ceritakan bagaimana ceritanya sampai di Australia. Sebenarnya saya telah bekerja di Malaysia selama beberapa tahun lah Jadi Hmm. di bawah kerajaan Malaysia lah, Kementerian Kesihatan. Jadi kita diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran setelah kita bekerja dalam sub kepakaran, sub specialty. Jadi saya ambil peluang tu dan saya bila kita dah besar ni dia akan tanya ke mana kita nak pergi. Jadi saya memilih ke Australia untuk menjalani latihan sub kepakaran saya. Hmm. Berapa lama pelatihan ini? Latihan ni dia cuma dalam 3 bulan sahaja di Hmm. Australia ni. Hmm. Selebihnya saya buat di dalam negara. Hmm. Setelah 3 bulan, kemudian kembali ke Malaysia, akan Ya, kembali bekerja. kembali bekerja. Kembali bekerja mungkin di tempat yang sama ataupun di tempat yang dihantar ke tempat lain, tapi kita expected untuk memperbaiki mungkin servis yang ada dengan apa yang kita belajar dan kita lihat dan apa yang kita boleh apply untuk penambahbaikan pada servis di bawah kerajaan, di bawah Kementerian Kesihatan lah. Oh, jadi kontrak kerja ya, bekerja di Rumah Sakit Geelong. Uh, di bawah Rumah Sakit Jilang dia ada Makmal, Australian Rickettsia Reference Laboratory. Jadi dia agak specialize kepada penyakit yang dibawa oleh sengkenit ke apa kita panggil mungkin tungau. Jadi mereka banyak membuat testing di situ. Jadi that is my interest at the moment. Jadi saya pergi ke situ. Di Makmal Hospital. Bukan di dalam clinical wards ke bukan lah. Mhm. Terus berapa orang yang dari Malaysia yang satu rombongan dengan Uh, tak ada sebab yang ini dikira macam kita yang memilih ke sini. Jadi bergantung kepada interest masing-masing. Jadi ada yang mungkin pergi ke Germany, ada yang pergi ke Thailand. Kawan saya mungkin ada dia pergi ke Thailand, ada yang pergi ke UK. Bidang masing-masing yang kita nak pergi, kita Mhm. pun cari tempat yang mungkin boleh bagi kita pengalaman untuk bidang tersebut, Mhm. bidang masing-masing. Jadi saya tidak ada kawan yang bersama dengan saya ke sini dan saya yang pilih tempat ni. Mereka ke tempat yang Oh, sesuai dengan bidang mereka lah. sendiri jadinya ya, datang dari Malaysia. Ya, saya sendiri. Ya, Oke, kemudian betul. seperti pepatah Melayu yang mengatakan bahwa manusia berencana, Tuhan memutuskan, seberapa banyak pepatah tersebut berlaku dalam kehidupan Pak Ya. Adilan sendiri. Ya. Saya rasa itulah yang berlaku dalam kehidupan kita semua. Sama ada Mhm. kita menyadari atau kita tidak menyadari. Dan dia inline dengan apa keinginan kita dan takdir Allah Ta'ala ataupun dia tidak dilihat inline. Jadi bagi saya, semua ada. Apa yang kita rancang ada dan apa yang kita tak rancang ada. Semuanya ada. Mhm. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu tentang related dengan kedatangan saya ke sini lah. Seperti saya kata, saya memohon kepada kerajaan untuk masuk ke dalam program ini. Mungkin saya telah mula untuk mohon dalam 7 tahun yang lepas. Apabila kita telah bekerja certain duration, barulah kita boleh mohon. Jadi saya dah mula mohon pada ketika tersebut, 7 tahun yang lepas, 7-8 tahun lepas. Uh, ada pertama kali saya tidak dapat, kali kedua saya dapat tetapi pada masa itu ada masalah beasiswa dan saya rasa sedih lah sebab saya rasa masa tu anak saya dah besar, saya boleh pergi. Jadi kali ketiga ini adalah kali terakhir saya minta. Saya mohon untuk kali terakhir. Jadi saya tidak ada harapan tapi uh, Allah bagi untuk kali ini. Mhm. Mhm. Jadi Allah bagi pada kali ini. Alhamdulillah bagi saya semuanya in place. Anak-anak saya, Alhamdulillah tahun ini daripada 5 orang, 4 orang telah berada di asrama. Oh, di asrama. Jadi di asrama, mereka umur 13 dan 16 tahun. Jadi pada tahun ini mereka masuk asrama, jadi tinggal yang kecil saja, 7 tahun bersama suami saya. Jadi saya tidak membebankan suami saya menjaga dia. Kalaulah saya pergi awal, mungkin anak saya masih kecil, suami nak kena hantar pergi sekolah, Mhm. banyak perkara. Mhm. Tapi masa tu saya rasa itulah yang terbaik untuk saya. Saya mohon.
Mhm. Jadi perancangan saya begitu. Tapi Allah kata bukan lagi anak-anak. Mungkinlah anak-anak saya kecil, ayah saya pun mungkin masih memerlukan pada ketika itu ayah saya kadang pergi hospital jadi perlukan ada. Mhm. Jadi Mhm. saya inilah maknanya inilah masa yang Allah izin untuk saya pergi dan saya rasa saya pergi dengan tenang hati alhamdulillah. Mhm. Meninggalkan tidak ada kerisauan tentang yang di rumah semua sebagainya lah. Macam tu lah. Contoh contoh Iya. yang saya boleh bagi related dengan kedatangan saya ke sini. Iya. Tapi pasti Mm-mm. berat sekali ya sebagai seorang ibu ya meninggalkan anak-anak di Malaysia ya untuk 3 bulan berat sekali ya. Ah, ya permulaannya berat Ya. tapi memandangkan mereka juga berjuang di sekolah, belajar bersama kawan. Jadi saya rasa mereka pun tidak berapa begitu occupied dengan mama tak ada. Mhm. Mereka berasa di asrama dengan kawan-kawan. Cuma yang kecil lah, yang kecil tu berat jugalah. Tapi Mhm. she's very strong. She never cried during the apa video call. Kita video call every day. Alhamdulillah masa ni video call boleh buat every day without fail. Alhamdulillah kita video call and she seems happy. Mhm. And yeah, Alhamdulillah. Ya. Jadi dengan adanya teknologi zaman sekarang ada video call segala macam bisa lihat. Jadi Yeah. mengurangi rasa rindu itu ya. Tapi kalau mungkin dua Hmm, puluh 30 tahun yang lalu tidak bisa video call mungkin jauh lebih berat ya. betul. Ya, saya bersimpati dan saya rasa saya tak boleh berada di masa lalu tersebut Iya, iya. tanpa ada connection. Iya, iya. Kemudian tolong ceritakan masa-masa kecil, apakah ada dokter lain, apa contoh bapak ibu, bagaimana bisa perjalanan sejauh ini, kemudian sebagai seorang Ya. dokter training di Geelong Hospital, bagaimana ceritanya? Apa yang memotivasi untuk menjadi seorang dokter? Ah, okey. Saya bermula dengan saya anak orang kampung. Ibu saya tidak bekerja, ayah saya bekerja sendiri, adik-beradik saya ramai. Kemudian mungkin ada dua faktor yang paling besar masa kita umur 10, 11 tahun untuk kita ada motivasi atau decision, bukan motivasilah untuk kenapa kita nak jadi doktor. Yang pertama ialah pakcik saya, dia melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran, Dr. Abdul Razak, sekarang dia seorang psikiatris. Dia seorang pakcik yang rapat dengan saya, Mhm. dia dihantar ke luar negara untuk belajar. Itu menyebabkan kita rasa nak jadi doktor. Mhm. Yang kedua adalah kakak sulung saya. Kakak sulung saya adik-beradik 10 orang, 11 orang. Saya anak nombor 5. Jadi kakak saya uh, seorang yang bijak. Dia dapat pergi ke asrama sebagainya. Tapi pada umur 18 tahun dia ada kidney disease, Mhm. penyakit buah pinggang yang menyebabkan dia terpaksa berhenti belajar. Dia telah menjalani persediaan untuk pergi ke Amerika tapi dia terpaksa tinggalkan kerana sakit dia dan dia menjalani dialisis pada umur mungkin 20 tahun. Mhm. Yang ini tidak ada kaitan dengan darah tinggi, kecil manis sebab ini pada umur yang muda yang penyebab dia tidak diketahui. Jadi kita melihat kita keluarga yang kita rasa saya susah lah bapa kita bekerja sendiri. Kita rasa kita susah tapi sebenarnya ramai lagi orang susah masa tu. Kita rasa kita susah, adik-beradik kita ramai, kakak kita sakit, kita rasa macam kita nak kita nak jadi doktor. Masa tu kita rasa semua doktor dia lah tapi sebenarnya bila kita dah besar baru ada kita tahu ada apa masing-masing punya specialty kan. So jadi dia punya mungkin buah pinggang, saya tidaklah jadi doktor buah pinggang. Tapi dia punya keadaan environment pada ketika itu menyebabkan saya rasa saya nak jadi doktor. Itulah Mhm. yang memotivasikan saya. Dan alhamdulillah Allah bagi peluang dan jalan ruang untuk saya itu bukanlah saya dapat jalan yang mudah. Ada ketika yang saya susah, dibantu oleh datuk saya, arwah datuk saya, dia berusaha mendapatkan saya sekolah yang baik. Jadi dia tahu cucunya ni adik-adiknya ramai dan dia ada sekolah baru, baru buka dan dia seorang yang dia pergi turun naik pejabat, mohon semua. Jadi itu semua adalah contributor dalam saya punya perjalanan journey saya ini. Saya tidak sendiri. Saya bukanlah
bukan saya punya kejayaan diri sendiri, tak. Semua orang ada peranan dia. Dan ayah saya seorang yang encourage untuk belajar. Walaupun dia kerja sendiri, tapi sebenarnya ayah saya dia lulusan daripada Al-Azhar Hah? dan tapi dia tidak bisa bekerja dengan orang. Hah? Jadi dia Hah? kerjalah sendiri. Dia buat kerja kampung, dia buat kerja arang, dia buat roti dia, begitu. Jadi dia seorang yang encourage anak-anak untuk belajar. Macam tu. Jadi eh, cukup luar biasa ya, Bapak dari lulusan Al-Azhar ya, Ya. di Mesir ya. Ya, dia belajar di Azhar dan juga dan pergi belajar di India lah. So pada masa tu tahun 70-an saya rasa. Mungkin saya pun tak pasti sama ada dia complete di Azhar atau di antara Azhar dengan India lah. Ayah saya belajar agama, belajar agama. Jadi Jadi dia sepertinya, kembali, iya, silakan. dia kembali tapi dia tak kerja di kerajaan atau dia tidak kerja mengajar di sekolah. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi dia buat kerja biasa lah. Mhm. Apakah dia orang Minang yang tidak suka Ayah dengan saya, aturan? ayah saya keturunan Melayu dan Jawa. Mhm. Mhm. Di negeri Perak, selatan negeri Perak, Iya, iya. di bahagian Datuk itu, uh, banyaknya orang Jawa. Mhm. Tapi kelihatan sekali Bapak memang orang yang berpotensi, yang berkualifikasi bagus sekali, tetapi tidak mau masuk ke suatu perusahaan yang banyak aturan ya. Lebih sebagai Ah, entrepreneur ya. Hebat ya. dia 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 suka bekerja sendiri. Dia suka bekerja sendiri, tapi tak semestinya maknanya perniagaan tu baik, maju. Ada turun naiknya. Jadi dia ada fikiran dia sendiri. Begitu. Iya, iya, iya. Jadi ingin lebih merdeka dan memang banyak ya orang yang tidak bisa bekerja di di bawah orang lain ya. Lebih leluasa bekerja Ya. sendiri dan bisa menjadi Hmm. seseorang yang lebih mungkin bermanfaat untuk masyarakat ya. Ya, Iya. begitu. Macam-macam manusia dan aturan yang Allah bagi. Ah, Sebahagiannya begitu. Heeh, heeh. Hmm. Terus bagaimana kalau bisa ceritakan sistem kesehatan di Malaysia? Ah, Sistem kesihatan di Malaysia, kita mempunyai di bawah government dan juga private. Ah, Di bawah government, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dia menyediakan fasiliti yang lengkap daripada klinik kesihatan kecil, klinik desa pun kita panggil. Kampung kita luaskan juga tempatnya. Jadi di tempat kampung-kampung yang kecil tu ada klinik desa. Klinik desa ini ada nurse, jawarat masyarakat, tapi kadang-kadang tidak ada doktor. Dia melihat kes-kes yang biasa, follow up, ibu mengandung. Dan di kawasan yang sama, dalam kawasan yang lebih besar sedikit, kita ada klinik kesihatan. Mungkin ada poliklinik, doktor di situ, investigation di situ, ada X-ray. Tapi Mhm. sekiranya tidak boleh dihandle dan perlukan rawatan lanjut, akan diberi kepada hospital yang dalam daerah yang sama. Kita ada hospital daerah dan kemudian hospital besar dan hospital universiti. Jadi semua tu dibiayai kerajaan. Uh, Semua membayar very minimum, mungkin RM1 untuk sekali visit. Atau apabila jumpa pakar, mungkin RM5 untuk jumpa pakar, specialist, RM5 sahaja. Tapi biasalah kalau hospital kerajaan ni ramailah orang nak pergi. Jadi queue mungkin lama lah. Dan kita ada juga private practice. Private practice ni siapa-siapa nak pergi boleh. Mhm. Yang itu sekiranya you ada insurans, biasa orang sekarang dia akan nak ambil insurans, medical insurance, so that apabila ada kecemasan yang mereka nak cepat, dia akan boleh pergi ke private hospital. Jadi private hospital juga semakin berkembang sebab mungkin orang ada duit untuk beli insurans dan mereka boleh pergi ke sana. Saya rasa itu komplimen kepada kerajaan, tidaklah semua flock go to the government. Jadi kita decongestkan sedikit kepada private. That is a Mhm. good healthy things tu lah. Tapi dia perlukan pemantauan lah daripada kerajaan supaya yang private ini tidak mengambil charge berlebihan. Begitu. Mhm. Dan mungkin dengan RM5 atau RM1 jumpa di kerajaan, kita diberi ubat yang boleh kita dapat lah, kecuali certain ubat yang very expensive, yang tu mungkin susah sikit lah. Kena Mhm. bayar.
Jadi hampir sama dengan sistem kesehatan di Australia ya. Saya rasa modelnya sama. Iya, Sebab mungkinlah negara Commonwealth ke, saya pun tak iya, tahulah. iya, iya. Hmm. India, Malaysia, Pakistan, ya semua negara-negara persemakmuran ya Commonwealth itu hampir sama Ah, sistemnya ya. oh, ya mungkin. Saya rasa begitu. Ya. Kemudian kira-kira di mana kira-kira 10-15 tahun dari sekarang Mbak adalah di mana kira-kira menjadi 10, 5, ah, 15 tahun dari 15 tahun insya-Allah saya pencen. Eh, Begitu. Sebab seperti saya kata ini adalah tahun terakhir yang saya boleh minta untuk belajar. Jadi alhamdulillah saya tidak ada lama lagi untuk berkhidmat di dalam kerajaan, mungkin dalam 10 hingga 15 tahun lah. Jadi saya sekarang telah pun berada saya bekerja di Kuala Lumpur. Jadi memang di Hospital Sungai Buloh di Selangor, Kuala Lumpur, dekat dengan Kuala Lumpur. Jadi hmm, kita berada di reference area lah. Dah jadi reference lah, yang center. Banyak reference kepada kita. Jadi mungkin saya akan terus berada di situ sebab saya suka berada kerja di situ. It's very diverse task kerja yang kita, it's not boring pace. mhm. Dan Jadi eh, hobi apa olahraga yang sehari-hari apa? saya rasa yang walking. Walking. Walking, yes, walking because mungkin saya pun ada isu dengan lutut saya, jadi saya tidak Mhm. boleh buat aktiviti yang um, lebih ekstrim lah macam berlari ke, not anymore. Mhm. Di air mungkin Hmm. bagus ya, di laut, di berjalan di air untuk lutut saya juga punya persoalan lutut dulu ya, dan sering Ya. berenang itu Oh membantu ya. sekali. Oh, okey okey. Berenang maksudnya berenang, Iya, swimming. berenang, iya. Ya. Mhm. Ya, baik baik tapi macam itulah dia facility untuk pergi berenang tu susah sikit. We have to go to swimming pool. Yang apa yang saya boleh buat hari-hari without much effort adalah saya pakai kasut sukan, saya walk. Kalau saya pernah try swimming tapi it is troublesome sedikit untuk saya because I have to go to the swimming pool. Mhm. Take my time. Tapi menarik tadi ya keberhasilan seseorang seperti Hmm. Mbak Adila memang harus ada model ya, contoh ya, Ya, sebagai ya, panutan hidup ya, ya. contoh ya. Mhm. Kemudian, Kita ada role model lah kita iya panggil. role model ya, memang harus ada role model ya. Hmm. Kemudian berapa lama kira-kira 3 bulan tuh harus kembali? Bagaimana eh, status kalau tidak keberatan untuk di Hmm. Australia? Apakah mungkin untuk tinggal di sini? Apakah ada ma- keinginan untuk tinggal di Australia? Oh, ah, saya setakat ni yang saya boleh kata setakat ni tidaklah ya sebab saya uh, isu tentang keluarga dan saya rasa macam tuan kata kita pun sistem tu lebih kurang. Apabila saya datang ke sini dan saya melihat adalah bukanlah semata-mata maknanya western country itu semuanya lebih baik. Sebab kita pun lebih kurang tapi ada perkara yang kita boleh bawa balik untuk kita perbaiki mungkin dari segi uh, kadang-kadang sistem pengurusan dalaman dan ya mungkin dari segi biaya tu kurang lah kan. Kadang-kadang kita di bawah kerajaan ni perlu berbagi dengan ramai kan, jabatan lain apa semua itu kekangan. Tapi saya melihat apabila saya datang sini kita tidak di Malaysia kita tidak jauh ketinggalan Ya. sebenarnya. Apa yang kita perbaiki sana dan sini sedikit collaboration kita punya uh, ya saya rasa collaboration. Mungkin kita collaboration dengan universiti dengan tempat lain kita perlu ada openness untuk kita collaborate lebih baik supaya kita boleh gunakan resources sedia ada dengan lebih baik. Tentulah duit tu of course kita mungkinlah Australia lebih banyak dapat duit daripada government dia ke saya pun tak tahulah kan tapi of course lah itu ada kekangan. Tapi benda lain yang lain teknologi ada yang tidaklah jauh ketinggalan dan Iya, betul. ya. Saya pernah ke Petaling Jaya dulu ya, itu Ya. lama sekali dan melihat Malaysia betul-betul tidak jauh
berbedaan dengan di Australia ya. Justru Ya. kalau kita sudah berumur seperti saya sekarang ini, saya justru ingin pulang ke Indonesia untuk hidup ya. Oh. Karena masa-masa kecil itu selalu memanggil ya. Kalau menurut Ya. teori Carl Jung ya, Ya. itu Oh. umur dari 0 sampai 7 tahun itu Hmm. usia-usia terpenting dari seseorang ya. Dan selalu Hmm. ingin pulang ya, Ya. ingin pulang ya. Ya begitu. Hmm. Mhm. Dan apabila kita tengok di sini pun saya rasa uh, mungkin saya datang sini saya rasa warm lah because komposisi masyarakat tu tidaklah jauh of course lah Caucasian orang Australia sendiri tu ramai tapi kita ada banyak-banyak tempat lain bangsa Chinese, Indian. Begitu juga di Malaysia. Jadi uh, suasana tu tidak terlampau asing dengan saya Ya, dan saya rasa ya, di Malaysia dekat dengan keluarga. Jadi ada pro-nya di situ. ya, ya. Kemudian pesan-pesan apa yang ingin dikatakan untuk generasi muda, adik-adik yang ingin datang ke Hmm. Australia melakukan pelatihan? Apa yang harus mereka lakukan untuk menanggulangi Ah, kesepian misalnya? Uh, uh, mungkin saya rasa kalau dari maksudnya dari segi Iya, artinya mengisi masa di sini. ya pesan-pesan apa untuk adik-adik yang ingin keluar negeri Ya, dan menanggulangi masalah kesepian untuk okey. bagaimana ya? Uh, apabila kita berada jauh daripada keluarga, terutama zaman sekarang kita ada banyak option. Mungkin dahulu kita tak ada banyak option jadi mungkin kalau kita satu tempat kita akan jadi takut dan tak mau bergaul, kita duduk je di bilik, kita belajar saja, pergi balik dan belajar. Belajar is no compromise. Itu memang itu kita dihantar untuk belajar jadi kita kena belajar. Tapi selain daripada itu, sekarang kita ada banyak maklumat di hujung jari. Dan pergilah kita keluar dan melihat sekeliling, sekitar ya. Saya faham sekarang semua orang begitu attached dengan gadget. Hmm, Jadi mungkin kita dengan telefon kita pun kita boleh hidup. ya, Kita boleh hidup dengan telefon kita, tak perlu pergi ke mana-mana, tak perlu jumpa orang. Tapi bila kita berada di satu tempat tu, ambillah peluang untuk kita berjalan dan juga berbual dengan orang sekeliling ya, tempatan dan melihat dan bukanlah memahami, kita takkan boleh memahami, tapi kita lihat perbezaan, meneliti, menganalisa perbezaan, persamaan, apa yang kita boleh bawa balik, perkara baik yang kita ambil, perkara yang tak baik yang kita tinggalkan dan macam itulah uh, hmm, nasihat saya. ya, Pergilah berjalan dan bergaul lah, oke. begitu. Nah, pertanyaan terakhir sesuai dengan nama podcast ini ya, Ah, Good Morning ya, Indonesia Poetry ya. Silakan baca puisi, ya, pantun, syair, ya. nyanyi pun Apa boleh ya. saja. Oh, boleh. Silakan. Okey. Uh, yang ini saya dedikasikan untuk almarhum ayah saya. Um, ayah saya baru saja kembali ke rahmatullah pada bulan Disember. Ketika itu saya berada di luar negara juga untuk latihan yang sebegini tapi di Korea. Jadi ini saya punya ni lah ya. Abah, janjinya kita berpisah sebentar sahaja. Balik dari Korea akan kuceritakan segala-galanya. Namun kuasa dia kita tiada upaya. Itulah kali terakhir kita bertentang mata. Abah, kecilku gembira, remajaku kau turutkan semua. Ke timur, pergi ke barat, marah ke utara. Daku kau hantarkan ke rumah mertua. Abah, tegasmu kami geruni. Ilmumu segenap segi, mencari rezeki tiada henti buat anak dan juga isteri. Abah, sayangmu pada keluarga tidak diragui. Namun cinta pada Allah tiada galang ganti. Bukan tak pernah aku tanyai, berseorangankah Abah di kebun di malam hari? Tidaklah. Allah dan malaikat kan sentiasa menemani. Abah, biarpun kita jauh terpisah, doaku kirim tiada lelah. Bahagialah dirimu di sana bersama
Allah tanpa susah. Janji Allah pasti benar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk Ustaz Muhammad Syarani bin Hasad. Itu nama ayah saya. Sekian. Bagus sekali. Bagus sekali ya. Karena puisi yang ditulis dari hati akan Hmm, kena hati ya. Bapak saya juga bilang begitu ya. Jadi memang harus hati yang paling penting ya. Kalau ya, hati bersih, semuanya akan berjalan lancar dan bahagia ya. insya-Allah. Ya. Hmm. Jadi sekali lagi Mbak Adilah terima kasih banyak ya atas wawancara ini dan kami mengucapkan Sama-sama. ribuan terima kasih dan sampai jumpa lagi. If you are interested in these videos, please like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell. Thank you. Until next time.